Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif Makro ya. Nunung motor ya. Nunung Otomotif. Guys. Oke. Jadi di sini saya akan berbagi lagi. Ini tadi ada Mas Andika dari Pamekasan itu sharing ke saya mengalami kendala di Vario yang jenis keyless yang OBD2. Contohnya kan ini bukan keyless, tapi ini kan OBD2. Gimana caranya mengerti OBD2? Di Beat juga ada, di Vario ini OBD2 juga ada, di Yamaha OBD2 ada. Tandanya gini Mas ya. Jika OBD2 ya. Jika OBD2 saat sampean cek lampu milnya gini ya. Nah ini. Fokus. Kamera welek. Nah, gini Mas ya. Untuk motor yang jenis OBD2, sampai lihat lampu milnya. Kalau kuningnya full, ini tengahnya kan hitam. Kalau kuningnya ini full kuning, itu berarti belum OBD. Ya, belum jenis OBD2. Sedangkan kalau milnya seperti di gambar ini, tengahnya ini hitam, pinggir-pinggirnya ini kuning, itu adalah OBD2. Ya, entah itu di Beat, entah itu di Vario, entah itu di motor Yamaha, yang penting tandanya lampu mil kayak gini ya. Tengahnya ini hitam, pinggirnya kuning, itu namanya OBD2. Kalau belum OBD, ini kuningnya ini full kuning full ya. Di Beat FI kan kuning full saat jam kontak on ini full. Nah, gini. Bedanya OBD2 dan belum OBD. Kalau jenis OBD2, jenis non OBD, itu kalau ada sejarah kerusakan itu tidak melotot seperti ini yang belum OBD. Nah, sedangkan kalau yang OBD2, kalau ada sejarah kerusakannya saja itu melotot seperti ini. Ini sudah OBD2 ya. Kalau yang lampu minnya itu ada saat ada kerusakan itu melotot. Nah, itu jenis OBD2. Nggak bisa dihapus dengan manual. Kalau jenis Honda ini bisa dihapus dengan manual. Tapi kalau jenis Yamaha nggak bisa. Ntar saya videokan cara penghapusannya dengan manual. Ya, bedanya OBD2 dan belum OBD. Sudah saya jelaskan lebih detail. Nah, oke, untuk Mas Andika tadi sudah sharing ke saya mengalami Vario 150 yang keyless Mas ya. Mas Andika baru kemarin itu beli Zodiac sama scanner. Sama scanner Zodiac dari saya. Nah, dia kemarin Mas, aku ada garapan Vario, tolong sampean kirim secepatnya ya, biar cepat datang. Oke. Kemudian saya kirim, sudah wis teko, sudah datang ya, sudah datang dicoba. Nah, kok nggak ada sejarah kerusakan. Nah, gini, Mas sampean coba masuk di ini Mas, saya videokan, saya open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me so alive. saya hubungi, saya video call saat kontak on ya. Kemudian sampean coba cari di sini Mas ini. Nah, Mas Andika saya bimbing kayak gini. Masuk diagnosa, kemudian arah pinggir, arah kanan sampean cari namanya Honda. Nah, kemudian sampean pilih bahasa Indonesia. Oke. Kemudian sampean pilih jenis motor Vario 150. Nah, ini Vario 150 ya.
Kemudian tekan OK. Saya suruh Mas Andika untuk ngecek dulu ya tampilan pembacaan. Ini pembacaan tampilan data. Saya suruh ngecek dulu ini. Pastikan ini Mas ya. Pastikan bener ini. Ini apa namanya? Bukaan TPS, di bukaan TPS ya. Nah, ini. Pastikan bukaan gas ini saat sampean pelintir ini respon ya. Ada nilai gini. Contohnya. Nah, ini ya. Ada nilai. Maksudnya ada respon saat kita buka gas, dan juga yang ini ada respon bukaan gas TPS ini ada respon saat kita pelintir gas. Nah, berarti yang kita cek ini benar motor Vario 150 gitu ya. Oke. Kemudian kita akan membaca sejarah kerusakannya. Kita kembali membaca sejarah kerusakan di sini. Oke. Sejarah kerusakannya apa? Nah, di sini ya. Di sini muncul sejarah kerusakannya itu adalah sensor TPS, benar. Tadi ini saya buat video buat Mas Andika di Pamekasan ASEAN ya, ASEAN tadi Pamekasan. Nah, jika di sini saya buatkan video buat Mas Andika, kalau ada lampu mil melotot berarti ada indikasi sejarah kerusakan Mas. Saya bilang gitu ya. Ternyata yang Mas Andika yang Mas Andika cek seperti saya ini, saya bimbing di Mas Andika itu tidak ada atau tidak muncul sejarah kerusakannya. Jadi gimana? Oke. Kemudian kalau nggak muncul sejarah kerusakannya berarti masalahnya itu bukan di sensor Mas ya, bukan di sensor masalahnya. Ya Mas Andika, cara pengecekannya sudah saya bimbing tadi ya cara pengecekannya. Jadi lampu milnya di Mas Andika tadi itu melotot ya. Lampu milnya di Mas Andika tadi melotot, tapi dicek sejarah kerusakannya itu kosong, tidak ada. Saya suruh menghapus sejarah kerusakan berhasil, tapi sejarah kerusakannya awalnya kan nggak ada. Tetap saya suruh menghapus sejarah kerusakannya, tapi kenyataannya nggak bisa dihapus. Lampu milnya tetap melotot di Mas Andika. Beda dengan ini ya. Ini kan memang ada sejarah kerusakannya harus ya. Oke, kemudian saya suruh tadi Mas Andika pakai gini. Wes nggak usah pakai scanner canggih Mas, kalau dicek sejarah kerusakannya nggak ada. Yang OBD2 ya ini. Apa? Motor OBD2. Wow, sepeda banter ini. Kemudian saya suruh ambil scanner manual ya. Saya suruh ambil scanner manual, kemudian saya suruh konekkan soket DLC dulu. Kalau 200. Kalau dari ECU sampai ke soket DLC ini kabelnya aman, berarti di sini ada tandanya gini Mas. Saat kontak on ya, di sini nyala ya, bentar. Pastikan mulai dari ECU di sini sampai ke soket DLC ini normal ya. Kabelnya nggak ada yang putus di jalan ya. Tandanya lampu di sini nyala. Bentar, tak kontak on dulu. Ini jangan ditekan tombol reset ya. Off kan dulu. Kita coba. Nah, nyala kan? Nyala. Kalau kontak kita on kan nyala, tapi tombol reset di atas jangan ditekan on dulu ya. Berarti jika di sini nyala, kita cek mulai dari ECU kabelnya sampai menuju ke soket DLC ini nyambung bagus, normal Mas ya, normal. Berarti lanjut bisa kita cek sejarah kerusakannya. Apakah OBD2 bisa dicek sejarah kerusakannya pakai scanner manual? Bisa Mas, caranya tekan tombol di atas ya, kemudian sampean kontak on, sampean baca kerusakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sensor TPS. Kita cek pakai scanner canggih juga muncul 8 kerusakan sensor TPS. Benar sejarah kerusakan sensor TPS karena TPS-nya tadi saya lepas buat apa namanya? Buat itu loh Mas. Buat bimbing Mas Andika di Pamekasan. Kalau ada motornya langsung saya bimbing. Tapi kalau ada proyeknya saya nggak bisa membimbing, jadi saya arahkan gitu ya. Oke. Ini kan jenis OBD2, masih bisa dibaca dengan scanner yang produksi dari Nunung Otomotif. Wah,
sampean duweni iki, saya yakin sampean akan menjadi bengkel yang jos. Pertama sampean harus baca buku panduan. Sampean hafalkan, kemudian sampean praktekkan ke motor. Insya Allah sampean akan menjadi bengkel yang jos ya. Opo cok anu aku bos? Iku lho bane dipotong piro? Tril. Ban apa? Tril 200 iku. Aduh lek ban paling iso motong 10, Pak. 10.000. 10, Pak. Gak iso akeh, Pak. 180 punjul ya iki, Pak, diteding. 180 punjul gulane. 220 lho. Oke ya. Jadi saya ingin mengarahkan sampean yang belum punya scanner manual. Ala kadarnya sampean membeli, Mas. Harganya nggak seberapa, 425, sampean bisa chat Mas Nunung Otomotif. Pastikan itu produksi saya langsung ya. Bukan produksi orang, karena ada yang ngopi, Mas ya. Oke. Jenis OBD2 masih bisa Mas Andika ya. Bukan untuk Mas Andika saja. Untuk semua para pemakai ya. Kalau misal sampean cek, kalau di Mas Andika kan dicek pakai scanner canggih, tidak muncul kode kerusakan yang vario keyless, yang OBD2. Kemudian saya suruh pakai scanner manual, dengan cek manual, ternyata lampu indikator mil ini melotot, tetap melotot seperti ini. Pakai scanner manual melotot tuh. Seperti ini. Oh silangnya. Kalau ada jarak kerusakan. Oh, tak copotin mana? Kalau di Mas Andika seperti ini, saya tak gawe ini kode kerusakan mana? Saat ada kerusakan, nah seperti ini. Kalau di Mas Andika tadi masih melotot seperti ini, ya. Apakah misal ada sejarah kerusakan jenis OBD2 ini lampu minyak melotot? Nah, ini kan saya bikin kode kerusakan ya. Sebentar, tak masukkan lagi. Kalau OBD2 kan biasanya kalau ada kode kerusakan kan melotot, nggak bisa terbaca ya. Kita masukkan lagi. Ini bimbingan buat kawan-kawan ya. Kita coba lagi. Nah, gini Mas ya. Oke. Jadi kalau jenis OBD2, tak starter. Nah, ketika kita ngelepas salah satu soket, motor kita hidupkan. Salah satu soket sensor, motor lupa kita hidupkan ya, soket lupa kita tancapkan, maka di sini ada yang namanya mil melotot. Ini yang jenis OBD2 ya, milnya melotot. Itu tandanya ada sejarah kerusakan atau ada kerusakan. Kita cek pakai scanner canggih pun bisa, scanner manual pun bisa. Meriset juga bisa pakai scanner manual kalau di jenis Honda. Scanner manual ini ya. Oke. Untuk membicarakan tentang Mas Andika tadi, yang saat dicek pakai zodiak nggak bisa membaca sejarah kerusakannya tidak ada, kemudian pakai scanner manual kerusakannya pun tidak ada. Lampu milnya tetap melotot kalau pakai scanner manual. Seharusnya berkedip bisa terbaca kalau pakai DRC dari scanner manual. Berarti yang dialami Mas Andika di Pamekasan ini bukan masalah di sensor pernah dicopot. Karena apa? Sejarah kerusakan dicek pakai alat canggih tidak ada, cek pakai alat manual tidak ada sejarah kerusakan. Berarti saya bilang tadi ke Mas Andika, wes nggak usah oprek-oprek sensor Mas, karena motornya sampai niku normal, sejarah itu nggak ada. Sampai saya suruh menghapus, nggak bisa terhapus, cuma melotot. Oke. Kemudian saya kasih bimbingan tadi, saya kasih arahan Mas Andika untuk membongkar bagian speedometer. Ya, bagian speedometer saya suruh bongkar. Kemudian saya suruh lepas soketnya yang dari kabel bodi mengarah ke speedometer, soketnya saya suruh lepas. Kemudian saya suruh Mas Andika untuk mengoperasikan scanner manual ya. Mengoperasikan scanner manual untuk yang gedala lampu mil melotot. Jadi Mas Andika tadi saya Mas Andika mbok sampean ya. Saya suruh ambil dari scanner satu kabel yang pengecekan sinyal massa. Pengecekan sinyal massa. Nah, kemudian di soket speedometer, sik yo nak. Anake bos goleki bos lho ngene iki lho. Heeh. Lho, anake goleki, mari nangis ta anak. Cantik ta enggak? Ya apa cantik iki lho. Sayang sik sayang. Atau le nang ndi?
Anake golek bos, jadi sampean lek WA aku lek gak kebales berarti aku sih ngomong ya, ngomong anake. Oke. Kita lanjut. Berarti kalau kendala lampu milnya Mas Andika itu atau sampean pernah ngalami gini, jangan lagi mengarah ke sensor-sensor karena sensor aman, karena sejarahnya tidak ada dicek pakai scanner canggih, secanggih mahal tidak ada. Pakai scanner manual murahan tidak ada sejarah kerusakan, tidak muncul kedipan mil. Berarti soket di speedometer itu sampean lepas Mas ya, sampean lepas des. Kemudian sampean ambil satu kabel yang dari ini scanner manual yang jos ini Mas ya. Soketnya sampean lepas, sampean cari urutan di input kabelnya speedometer, sampean cari urutannya yang namanya itu yang mengarah ke indikator mil. Ya. Pasti ada. Ntar kalau sampean nggak punya diagramnya akan saya kasih. Ntar nomor berapa, kabelnya warna apa. Itu sampean tusuk pakai alat ini ya. Sampean tusuk pakai alat ini. Jika di sini saat kontak on nyala, lampu pojok ini, tengah ini saat kontak on nyala beberapa detik mati. Wah, kayak sepeda ora gak iso anu gini. Jika ini sampean inputkan di soket DLC, soket speedometer yang kepunyaan sinyal massa mil, kalau sudah sampai tancapkan gini ya, misal contohnya ya, kan nggak saya bongkar kok, kesuwen bongkar. Sampai tancapkan di pin input yang buat sinyal massa mil, sampai cari, ntar diagramnya tak kasih, sampai WA saya ya. Kemudian sampai kontak on. Jika lampu di sini nyala, beberapa detik mati, berarti mulai dari ECU sampai ke soket speedometer itu normal. Berarti masalahnya di mana Mas kok ini melotot? Berarti masalahnya ada di mesin speedometernya. Dek jokono speedometer iku sih. Iku lho hehe, iku lho. Selorokan lho. Nomor loro tekan dhuwur. Nah, gini Mas ya. Yang sampean cek entar lawannya dari sini ya. Lawannya soket ini. Soket speedometer ya, lawannya yang buat indikator mil sampean misal ini soketnya ya, misal, tapi yang sampean cek bukan di sini. Misal ini soket dari body, ini sampean cari pin yang kepunyaan dari sinyal massa mil. Jadi sampean misal sampean taruh di iki kabel kepunyaan sinyal massa mil, berarti sampean tusuk des. Kemudian sampean kontak on, kemudian di sini LED-nya nyala, beberapa detik mati. Berarti mulai dari soket speedometer sampai ke ECU atau ECM itu normal, tidak ada masalah. Ya Mas. Ya Mas Andika, tidak ada masalah. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya itu biasanya kalau vario jenis ini masalahnya itu ada di speedometer. Ya. Masalahnya ada di speedometer sini. Sampean ganti speedometer harganya sekitar 200 lebih. Saya yakin sembuh. Mungkin di sini ada sampean bersihkan dulu. Sampean bersihkan dulu, kalau dibersihkan tetap milnya melotot, kan itu tidak ada sejarah kerusakan. Sampean hapus tidak bisa terhapus. Kemudian sampean bersihkan, sampean pasang lagi. Jika milnya tetap melotot, maka sampean ganti yang ini. Di sini mungkin jalurnya ada yang gandeng ya. Ada yang gandeng jalurnya. Oke, Mas Andika ngerti ya dari video ini. Semoga Mas Andika bisa menonton ini yang dari Pamekasan ya, ASEAN Pamekasan, ASEAN Bu ASEAN ya. Oke, semoga membantu karena scanner ini sangat akurat. Oke ya Mas Bro, untuk hasil akhir sengaja saya buat di sini Mas. Ini kebon ya, itu bengkel saya Mas ya, itu bengkel saya itu ya, nah itu bengkel saya di situ ya. Kemudian ini punya orang. Kemudian ada lagi yang di belakang sana rumah ya, punya orang ya. Ono wedok wasno ae wasane lapo brai lek ngono. Wah, iso. Ini ya itu bengkel saya ya. Saya bikin hasil akhir karena di bengkel situ ada Mas, apa jenenge iku? Bengkel saya ada anak-anak dengerin salon aktif gitu Mas ya. Daripada saya kena hak cipta suara musik, lebih baik saya bikin konten yang agak nyele dikit gitu loh Mas ya. Nah ini kebon ini pohong ya, masih kecil ya, pohong masih kecil ya. Oke.
Ada di sini Mas. Wes gak apa-apa wes. Golek inspirasi lain ya. Di sini ada tebu ya. Bentar. Aduh wes. Nah, itu tebu. Sangi wingi pohon itu tebu ya. Oke. Oke. Oke, nah situ. Pinggir jalan, oke. Itu bagian saya. Wah, masuk iki. Masuk, Mas. Kayak video di kene. Tetap enak, nyaman. Kalau nggak video nok gini ya. Oke, jadi untuk hasil akhir motor apa namanya tadi? Motor Vario yang seperti yang dialami Mas Andika sudah beres. Saya bimbing sudah beres, alhamdulillah. Ternyata kendalanya kan lampu milnya itu kan melotot. Dihapus tidak bisa. Sejarah kerusakannya juga tidak ada. Ya. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi yang dikeluhkan Mas Andika di Pamekasan atau Madura ndire iku gak ngerti aku. Aku jarang metu lho, Mas. Aku wong Malang ono Malang tok plosok pisan ya. Jadi gak wani metu nang jalan raya iku gak wani wedi ya. Jadi yang dikeluhkan oleh Mas Andika ternyata Mas Vario keyless yang OBD2 lampu milnya itu melotot. Kemudian saya disuruh membimbing pakai Zodiac. Saya suruh buka sejarah kerusakannya, DTC-nya. Ternyata sejarahnya itu 0, tidak ada kode kerusakan terbaca. Tapi kenapa kok lampu milnya melotot? Itu biasa ada indikasi kerusakan di sensor. Tapi saya suruh menghapus saja, Mas, sampean hapus saja. Kemudian Mas Andika dihapus, sejarah kerusakan penghapusan berhasil. Tapi ya Mas, tapi lampu milnya masih melotot. Kemudian saya suruh pakai alat scanner manual dari saya untuk mengecek sejarah kerusakannya. Tidak bisa, lampu milnya tetap melotot ya. Nggak bisa dihapus. Sejarah kerusakannya tidak ada. Lampu milnya melotot yang OBD2. Jadi saya berpikir lagi, oke Mas. Sampean buka speedometer. Udan Udan woy. Hujan nih. Wah, mandar udan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suruh buka di speedometer ya. Apa namanya itu? Soket speedometer saya suruh lepas des ya. Soket speedometer dilepas. Kemudian saya suruh cari kabel warna putih setir biru. Oke, ternyata ada. Kabel putih setir biru. Oke, kemudian saya suruh ambil scanner saya ya, dipakai. Kemudian sampean ambil satu kabel pengecekan sinyal massa Mas dari modul scanner manual saya. Oke, diambil. Kemudian dicek di apa namanya itu? Dicek di kabel udan rek. Boleh sini rada yup. Udan. Saya suruh kabel putih setir biru saya suruh cek pakai pengecekan sinyal massa dari modul saya Mas ya. Nah, ternyata di situ sinyal massa langsung melotot. Sebelum kontak on, sinyal massa melotot. Kontak on, sinyal massa melotot. Jadi ada indikasi ECU sudah error. Yang buat sinyal massanya sudah jebol, sinyal massanya buat indikator mil. Nah, kemudian saya suruh buka kabel soket di ECU. Nah, kabel soket di ECU itu sekitar 1 kilan gini ya, 1 kilan tanganku ini ya. Saya suruh mutus diputus nama Mas Andika. Saya suruh cek kabel yang dari ECM dari putusannya yang diputus tadi. Nah, dicek dari soket ECM yang kabelnya putih setir biru diputus, dicek sinyal massanya kok standby di situ. Kontak off, kontak on, sinyal massanya standby. Jadi sudah saya pastikan kalau ECU sinyal massanya buat indikator mil itu jebol. Kemudian saya positifkan ya, sinyal massa itu standby sudah jebol, sinyal massanya buat indikator mil di ECU-nya. Nah, kemudian saya tanya, Mas, apakah kabel bodinya ini pernah dibongkar-bongkar? Ya Mas, ini ada bedelan di bawah setang setir, di bawah kabel speedometer. Kabelnya pernah dibedel, dikupas, belum dirapikan, belum disulasi. Itu disulasinya itu enggak KB disulasi. Satu kabel bodi enggak disulasi di bawah setang setir ya, di bawah speedo. Cuma disulasinya per kabel aja. Nah, ini Mas pernah
buat entah lampu variasi atau alarm Mas, kabelnya ini banyak terkelupas Mas. Waduh, itu dia masalahnya Mas. Motor ini aslinya kalau standar Mas, itu tidak ada indikasi kerusakan seperti sinyal massa jebol, standby yang dari ECU. Berarti ini bukan kesalahan di sampean. Ini kesalahan yang awalnya yang bedel kabel buat variasi, lampu variasi, entah itu alarm, yaitu masalahnya di situ Mas ya. Ya, oke, masalah di situ udah deal. Indikator mil melotot. Ternyata langsung saya suruh motong di soket ECU sekitar sakilan dawane. Wis pokoknya engko kena nyambung mana ya. Saya suruh motong sekitar segini Mas ya. Nah, saya suruh motong kabelnya sekitar segini. Nah, ternyata dicek langsung dari ECU yang potongan kabel itu apa jenenge? Sinyal massa indikator mil itu melotot. Saat kontak off maupun on tetap melotot. Ini yang artinya sinyal massa buat indikator mil itu sudah tidak aktif lagi. Artian alias jebol. Masanya itu standby terus. Kemudian Mas, misal ini indikator milnya ini nyalanya normal itu gimana? Nah, kalau masalah ini jika mau indikator normal harus ganti ECU. Harga ECU sekitar 1.350.000 hingga 1.500.000. Pilih yang ganti ECU atau pilih lampu mil kabelnya dipotong gak dipakai, saya gitu. Konfirmasi sama yang punya. Kalau kabelnya dipotong itu sudah tidak aktif lagi, lampu mil tidak melotot yang buat sinyal massanya ya, karena sinyal massanya kan sudah standby jebol ECU-nya. Jadi langkah terakhir kalau menurut saya ya potong aja kabelnya nggak dipakai gitu biar lampu milnya nggak melotot. Kalau minta yang normal konfirmasi kepada yang punya ya, kepada yang punya untuk ganti ECU supaya ini kan kesalahannya yang punya. Ya, kenapa kabelnya kok nggak bilang mau dirapiin yang ke sebelumnya dioprak-oprak bengkel sebelumnya gitu. Ya kesalahan yang punya. Ya 1.350.000 itu harus ganti ECU. Ya, lampu mil normal lagi. Kalau nggak mau gitu ya kita potong aja kabelnya, nggak usah dipakai. Deal Mas. Indikator mil sinyal massanya standby karena lampu variasi nyambungnya gak karuan, wis ngawur kalau menurut saya. Kalau nggak pernah pegang sistem injeksi, ojo bongkar-bongkar kabel Mas. Percaya karo aku. Wis kabel ojo bongkar-bongkar kabel nyambung-nyambung lho maksudnya. Nyambung-nyambung nambahi lampu variasi lek gak tahu jalurnya ojo nyambung. Daripada ECU nih sing jebol. Lek sampean meguru nang otomotif nama Agus, insyaallah sampean akan paham. Sampean delok video channelku, insyaallah sampean akan paham ya. Akan paham sampean, akan mengerti arti sistem yang boleh dioprek, yang nggak boleh dioprek itu yang mana gitu ya. Oke. Cuma tak rokokan Mas. Oke. Sengaja saya tidak memunculkan wajah saya karena saya terlihat jelek ya. Yang penting ilmunya saja saya turunkan ke sampean ya. Ilmu saya turunkan ke sampean, saya bagikan ke sampean. Kalau wajah saya jangan. Wajah saya terlalu jelek Mas. Aku nggak pede. Orangnya nggak pede-pede amat koyo wong ganteng-ganteng iki lho. Sampeyan lek aku wis ya rinyo wis ora apa-apa tapi ojo ngenyek lek. Wah Mas Agus iki jelek lho nang otomotif ternyata. Ojo ngono Mas ya. Misal lho ya. Tapi nggak apa-apa Mas ya. Sepenting ilmune tak bagino, nggak usah ndelok wajahe wonge, cukup tangane sing obah-obah, ya wis cukup. Ya. Wis. Ini tentang tadi ya. Indikator mil melotot, vario yang OBD2 maupun non OBD2 jika sampean mengalami seperti itu di motor injeksi apapun jenisnya Honda Yamaha ya. Misal lampu milnya melotot, sampai cek sejarah kerusakannya itu tidak ada, tapi dihapus berhasil, tapi lampu mil tetap melotot. Itu tandanya sudah pengecekan secara SOP dari bimbingan Mas Agus ini, ternyata sinyal massa dari ECU itu standby, yang artinya sinyal massa sudah jebol, massanya sudah standby dari ECU, sudah tidak normal. Cuma bagian sinyal massanya saja. Yang lain saya tanya, motornya ada kendala nggak Mas? Nggak ada Mas, normal-normal aja. Berarti motornya ini normal, wal aman. Jadi nggak usah dipikirkan. Kalau orangnya minta ganti normal ya belikan ECU, konfirmasi harganya segini.
1.350.000 misal gitu ya. Larang loh 1 juta lebih regane ECU. Wis ya putus aja ben lampu milik gak melotot Mas. Karena apa? Sampean cek sejarah kerusakannya itu tidak ada. Kalau pakai scanner canggih, sampean cek pakai scanner manual itu cuma melotot tok, nggak ada riwayat kerusakan. Ya wis normal, mek ngono tok Mas, kalau menurut saya Mas ya. Wis gitu aja yo buat kawan-kawan. Wis sampean lah percaya karo Mas Agus. Tuku scanner manual, engko insyaallah oleh bimbingan. Marono cara pemakaiannya iku yo gampang ya. Sampean sering nonton video channel Nunung Otomotif, ben sampean iku pinter Mas. Saya berbagi ilmu itu dengan sedetail-detailnya. Wis enggak ono ongkos-ongkosan, lek gratis. Gratis. Mek cukup sampean subscribe, like and comment ya, mek iku tok. Ya wis iki koyo udan ya wis udan rek grimis asine tapi aku ngiyup iki lho. Ya, ngiyup Mas. Grimis iki Mas. Ngiyup di Puhung ya. Wis kebon Puhung iki. Iki tanah kapling Mas ya. Saya dulu buka di rumah dulu Mas ya. Buka di rumah iku akeh sing ngutang, wis akeh sing gak balik wis. Akhirnya saya nekat wis pinjam uang buat beli tanah kapling buat bangun. Wis alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk saya bisa buka bengkel di pinggir jalan yang enggak seberapa orang kenal gitu. Kalau banyak orang kenal di lingkungan saya di desa ya akeh sing ngutang, otomatis aku gak ngutangi lono sombong Mas. Ngutangi modalku nggak balik Mas ya. Babone sing katut, batine gak oleh, ongkose ya katut lho. Lek buka di perkampungan, wis buka di kene jarang wong kenal. Jadi saiki setiap orang ngambil motor uangnya kurang, saya suruh ninggal KTP. Kalau sekarang kita kan bekerja Mas. Wis Mas yo biasa di kene sing kait-kait awal-awal pertama iku yo ngono Mas. Yo si ono wong kurang. Ono mari bongkar mesin. Kurang 250 1 tahun ini ada. Saya kan buka di sini baru 1 tahun. 1 tahun terhitung 1 tahun ini ada yang kayak gitu. Masih ada Mas. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang sinyal masa indikator mil yang melotot. Itu karena apa? Wis tak jabarno kabeh wis. Wis Mas yo. Ojo lali subscribe, like and comment yo. Aku nggak video ndek kene supaya cek tenang. Aku lek di bengkel iku minder, isinan ya. Wong elek kok akeh ngomong ngono kok. Waduh wis yo wis Mas yo. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Ojo lali subscribe, bantu like wis. Iki wong desa rek yo. Wong desa wong gak duwe. Sampeyan bantu like, komen, subscribe ngono aku wis seneng ambek sampean delok ngono. Engko oleh bayaran teko YouTube kan kena tak gawe ngopeni bojoku rek ambek anakku. Aku kan kalau siang kan kerja di bengkel ya. Kalau siang kerja di bengkel, dulu kerja nang pabrik, kalau siang sekarang kerja di bengkel. Lah saya bener membimbing sampean iku. Aku kadang lek sibuk iku ya apa maneh rek ya maklumi ta lah. Lek ngebel-ngebel gak tak angkat ya sampean maklumi ngono ya. Tenan ya aku sik berarti sik sibuk ngono ya. Oke wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, jangan subscribe, like, and komen masih. Wes tak balik. Apa bengkile? Duh wes. Jos Mas Agus sih, gawe video. Oh, grimis sih kira. Kita anak kapling, ya. Kita anak kapling saking iki durung digawe omah, ditanduri pohong, ya. Nah, itu sudah ada rumah. Itu ya. Ada rumah itu. Nah, itu ada mobilnya. Baru 3 rumah di sini. Itu 1, kemudian punya saya 2, kemudian itu 3, ya. 3 wis tak balik nang bengkel wis. Wis ya.